Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum akan memaparkan hasil diskusi kami untuk tugas ruang kolaborasi topik 5 tentang modul rancangan pembelajaran dalam UBD lembar kerja Where dan Why. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, anggota kelompok kami terdiri dari Intan Mailasari, Syahrul Anas, Tiara Fristamia Pitaloka, dan Zelda Andiati. Rancangan pembelajaran UBD Dimensi W, Where, dan Why. Where to adalah akronim yang digunakan untuk menyoroti apa yang ingin guru ambil dari pelajaran hari itu. Elemen-elemen where to berfungsi sebagai kerangka kerja untuk praktik terbaik ketika menciptakan pengalaman belajar peserta didik. Pada elemen W, pastikan bahwa peserta didik memahami kemana tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan mengapa harus mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemantik, memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, atau mengakhiri pelajaran dengan sesuatu untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Tujuan pembelajaran yang kami angkat itu dari elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, materi sikap menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kelas 8. Capaian pembelajarannya yaitu mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara, berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menelaah sikap mempertahankan keutuhan NKRI melalui kegiatan diskusi dengan sistematis. Kemudian peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai contoh sikap mempertahankan keutuhan NKRI dengan menjawab soal yang diberikan. Kemudian posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Posisi kemampuan peserta didik dalam konteks tujuan pembelajaran adalah sebagai subjek atau penerima dari tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran ditetapkan dan mempertimbangkan kemampuan awal, kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan dirancang untuk menjadi realistis, menantang, dan dapat dicapai oleh peserta didik dengan upaya dan bimbingan yang sesuai. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Tujuan dari pembelajaran seperti itu penting karena yang pertama yaitu memberikan kepastian, artinya kepada siswa tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua yaitu untuk mengukur kemajuan. Tujuan memungkinkan pengukuran kemajuan selama proses pembelajaran. Mereka berfungsi sebagai patokan untuk menilai apakah siswa telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu untuk memotivasi. Tujuan yang ditetapkan dengan baik dapat memotivasi siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Yang keempat, mengarahkan desain pembelajaran. Tujuan membimbing perancang kurikulum, metode pengajaran, dan pemilihan materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu untuk mendorong evaluasi. Tujuan membantu dalam evaluasi efektivitas pembelajaran, mereka memungkinkan pengukuran apakah tujuan tersebut tercapai. Oke, selanjutnya tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Sebenarnya mengenai 6 unjuk kerja ini telah kita bahas di beberapa topik ke belakang, tapi akan kita bahas kembali. Yang pertama ada kemampuan menjelaskan, di mana ini maksudnya adalah kemampuan siswa untuk menyajikan dan memberikan penjelasan tentang konsep atau topik tertentu. Yang kedua, kemampuan interpretasi, yaitu kemampuan untuk menguraikan atau memahami makna dan implikasi dari informasi atau data yang diberikan. Yang ketiga, kemampuan aplikasi, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau konsep dalam situasi nyata dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan pemahaman mereka. Selanjutnya, keempat, yaitu kemampuan perspektif, yaitu kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Yang kelima, kemampuan berempati, yaitu kemampuan siswa dalam memahami dan merasakan perasaan, pengalaman, atau pandangan orang lain dan menunjukkan empati terhadap individu atau kelompok. Yang terakhir yaitu kemampuan pengetahuan diri, yaitu kemampuan siswa untuk mengenali dan memahami diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan minat mereka.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu poin dari elemen weight, yaitu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Nah, pada dasarnya elemen W itu memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu sesuai dengan peserta didik. Adapun materi yang kami ambil adalah sikap menjaga dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia kelas 8. Capaian pembelajarannya yaitu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara, berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari materi dan capaian pembelajaran tersebut dimasukkan ke dalam rubrik. Nah, rubrik penilaian yang kelompok kami tunjukkan itu memiliki empat kriteria yang sangat relevan dengan dalam menilai pemahaman peserta didik terhadap peristiwa-peristiwa seperti kasus Natuna, penyakapan pilot Susi Air, dan pernyataan negara Vanuatu di sidang PBB yang menyinggung negara Republik Indonesia. Nah, dari peristiwa tersebut dinilai bentuk rubrik penilaiannya, yaitu terdapat empat kategori. Kategori pertama itu kategori yang sangat kurang yang dinilai 1, kategori 2 itu dinilai 2 yaitu cukup, kategori 3 dinilai 3 dikategorikan baik, kategori 4 dinilai 4 dikategorikan sangat baik. Dari slide sebelumnya terkait suatu peristiwa yang kelompok kami berikan terhadap suatu materi sikap menjaga dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, adapun peristiwanya seperti kasus Natuna, penyakapan pilot Susi Air, dan pernyataan negara Vanuatu di sidang PBB yang menyinggung Republik Indonesia, kemudian siswa itu dianalisis. Analisisnya siswa ini kemudian dimasukkan ke dalam rubrik penilaian. Nah, dari rubrik penilaian ini tujuannya untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Nah, rubrik ini mencakup 5 kategori atau kriteria. Adapun kriterianya akurat. Nah, dalam akurat ini menekankan bahwa materi itu sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi. Kedua, koheren. Bagaimana siswa itu menyampaikan pemahaman secara jelas, berkesinambungan, dan menyeluruh. Kemudian kriteria ketiga dibenarkan. Bagaimana peserta didik itu menyampaikan pemahaman yang sesuai dengan fakta dan data yang valid. Kriteria yang keempat itu sistematis. Nah, dalam sistematis ini bagaimana peserta didik menyampaikan pemahaman secara terstruktur, konsisten, dan teratur. Kelima, prediktif. Bagaimana kemampuan peserta didik itu memberikan penjelasan secara teratur dan logis. Dalam hal ini, siswa itu memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dijelaskan. Nah, dari aspek-aspek ini terdapat poin-poin yang setiap kriterianya memberikan skor yang bisa dijumlahkan dan dihitung sebagai persentase dari skor maksimum yang dapat dicapai. Contohnya, siswa A. Siswa A ini memberikan penjelasan yang tepat mengenai fakta dan peristiwa yang terjadi. Nah, dalam hal ini kriteria akurat. Dikasih nilai 3. Kemudian dalam menyampaikan pemahaman dengan jelas dan berkesinambungan dalam kriteria coherence, siswa itu dikasih skor 4. Kemudian dibenarkan, gimana siswa itu menggunakan sumber yang benar namun kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini kriteria dibenarkan.
dikasih skor 2. Dan menyampaikan pemahaman dengan runtun dan saling berkaitan antar kalimat dengan baik namun belum sempurna. Dalam kriteria sistematis dengan skor 3. Adapun prediktifnya, jika peserta didik menjelaskan atau menghubungkan pemahaman tentang materi dengan pengalaman pribadi dengan baik dan tepat dalam kriteria prediktif dengan skor 4. Nah, dari total skor yang dicapai, siswa A ini memperoleh nilai 16. Nah, jika jumlah skor maksimum yang dapat dicapai adalah 20, maka nilai persentase yang diperoleh adalah 80 bagi 20 kali 100, yaitu totalnya 80% siswa memahami kriteria yang telah disebutkan. Nah, dalam hal ini setiap kriteria sangat penting dalam mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap suatu materi. Nah, dengan menggunakan rubrik ini, penilaian terhadap pemahaman peserta didik tentang peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan yang dilakukan secara teratur, terstruktur, dan objektif mempertimbangkan beberapa aspek, maka dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Terima kasih kepada semua yang telah memaparkan materi dengan baik. Kami berharap pemaparan kami dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai modul rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design atau UBD lembar kerja W. Ini sangat berguna untuk yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya tutup dengan rasa syukur yang tak terhingga. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.